Shalom buat kita semua, jumpa lagi bersama kami di program Air Hidup dari Persekutuan Joy Alor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita belajar dari 3 tokoh berkaitan dengan doa yang tidak terjawab. Ya, kita ketahui bersama bahwa Alkitab banyak bercerita bahwa Tuhan menjawab doa. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, dalam situasi-situasi tertentu, Tuhan juga tidak menjawab doa. Ini terbukti dengan ada 3 orang dalam Alkitab yang Tuhan ternyata tidak menjawab doa mereka. Lalu kemudian kita akan belajar siapa mereka dan kemudian mengapa Tuhan tidak menjawab doa, lalu bagaimana respon mereka. Nanti kita akan belajar dari kisah ini. Yang pertama saya akan ngajak kita mengenal Elia. Kita ketahui bersama bahwa Elia ini sosok yang luar biasa. Dia pernah berdoa dan hujan tidak turun di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Dia pernah berdoa dan membangkitkan anak dari seorang janda. Dia bahkan pernah berdoa dan api turun dari langit untuk menghanguskan persembahan-persembahan. Tetapi suatu waktu dia berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Itu kapan? Ketika dia berdoa untuk meminta mati. Kenapa dia meminta mati? Karena dia merasa tertekan, ya, akibat dikejar oleh Isabel, ya, istri dari Raja Ahab, ya, karena berniat untuk membunuh dia, sebab dia telah membunuh para nabi Baal, ya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 34, di sana dikatakan bahwa khususnya ayat 4, ya, di sana dia bilang, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terlihat di sini ada satu kekecewaan, ada satu frustasi, ya, ada satu ketakutan membuat dia ingin mati. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat 8, di sana Tuhan tidak mencabut nyawanya. Tuhan malah memberikan makanan, dan justru ketika dia makan, dia hidup selama berjalan selama 40 hari 40 malam, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa dari Elia? Karena memang itu bukan menjadi kehendak Tuhan. Tuhan belum mau dia mati saat itu. Tuhan punya rencana lain. Dan rencana Tuhan kemudian kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai dengan 19, di sana ada satu firman Tuhan datang kepada Elia untuk pergi lagi menegur Raja Ahab, ya. Dan kemudian Elia pergi menegur Raja Ahab dengan lebih keras lagi. Di sini kita belajar bahwa satu poin bahwa alasan Tuhan tidak menjawab doa Elia karena itu bukan menjadi bagian dari kehendak Tuhan, ya. Nah, kemudian apa respon Elia? Kalau kita melihat, Elia tidak kecewa, Elia tidak putus asa. Justru Elia mengikuti apa mau Tuhan, dan ketika dia diutus kembali, dia pergi. Sosok yang kedua yang kita kenal juga yang sangat luar biasa yaitu Paulus. Kita kenal dia sebagai orang yang penuh dengan karunia, ya. Begitu luar biasa, dia menulis banyak sekali kitab, ya. Tetapi ketika dia mengalami duri dalam daging, yang kemudian banyak penafsir mengatakan itu bagian dari sebuah penyakit, dia dikatakan di sana bahwa dia berdoa 3 kali, tetapi Tuhan tidak menjawab. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri, ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terlihat di sini bahwa Tuhan tidak menjawab Paulus, walaupun Paulus sudah berdoa 3 kali. Kenapa Tuhan tidak menjawab Paulus? Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat 7, agar Paulus tidak menjadi pribadi yang sombong, ya. Ayat 7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Paulus punya pengalaman iman yang luar biasa, tetapi Tuhan memberi duri dalam daging untuk mencegah dia agar dia tidak menjadi pribadi yang sombong. Alasan yang kedua mengapa Tuhan tidak menjawab doa Paulus adalah agar kuasa Tuhan menjadi sempurna, menjadi nyata di dalam diri Paulus. Ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna, ya. Dalam kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Jadi ada 2 alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa Paulus. Nah, kemudian bagaimana respon Paulus? Kalau kita membaca ayat ini, ada 2 respon Paulus yang luar biasa. Yang pertama, Paulus bermegah. Ayat 9b katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Apa yang dimaksud dengan bermegah di sini? Di dalam bahasa Yunani-nya, kata ini merujuk kepada satu kekaguman, satu bangga. Apa sih yang perlu dibanggakan ketika Tuhan tidak menjawab doa? Menurut Paulus, lebih baik dia menderita tetapi kuasa Tuhan ada,
daripada dia senang tapi tidak disertai kuasa Tuhan. Itu makanya buat dia semakin berbangga. Luar biasa, doa tidak dijawab tapi dia berbangga. Ya, itu hal yang pertama dari Paulus, respon Paulus. Yang kedua, senang dan rela. Ya, ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, ya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu melihat ini senang dan rela, di mana ada orang yang tidak dijawab Tuhan tapi dia senang, mana ada orang yang tidak dijawab Tuhan tapi dia rela. Tetapi Paulus mengajarkan kita bahwa dia senang dan dia rela. Senang karena apa? Senang karena dia nanti tidak jatuh dalam dosa. Tuhan melindungi dia supaya dia tidak jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan tidak menjawab doa dia. Rela karena apa? Ya, dia rela melepas keinginan walaupun Tuhan tidak menjawab doanya. Dia rela melepas keinginan itu. Dia tidak memaksa Tuhan. Ya. Dan tokoh yang ketiga itu adalah Yesus. Ya, kita ketahui bersama bahwa Yesus itu anak Allah, Allah menjadi manusia, di mana dia menjalankan satu misi penebusan. Ya. Dalam satu peristiwa itu bisa kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Di sana Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apakah cawan itu lalu? Tidak, ya. Makanya dalam kata-katanya doa Yesus dia bilang, kalau itu memang kehendakmu terjadilah, tapi kalau bukan, ya tidak terjadi. Ya, mari kita baca ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Lalu doa yang kedua, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Doa yang ketiga ayat 44. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Perhatikan, 3 kali Yesus berdoa. Tetapi dia meminta kalau bisa cawan ini lalu. Tetapi Allah Bapa tentu saja tidak mengizinkan, ya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Rencana Allah adalah bahwa Yesus harus mati. Nah, apa yang dimaksud dengan cawan? Apakah memang Yesus takut mati? Apakah memang Yesus gelisah karena mau dihukum? Tidak, ya. Saya kutip satu tulisan dari Pak Budi Asanda. Dia mengatakan yang dimaksud dengan cawan jelas adalah murka atau hukuman Allah. Penggambaran murka atau hukuman Allah dengan sebuah cawan yang harus diminum sering digunakan dalam kitab suci. Misalnya dalam Mazmur 11 ayat 6, Mazmur 75 ayat 9 dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini Yesus bukan takut mati, tetapi bagi Yesus, ya, adalah sesuatu yang sangat berat, ya, memikul murka Allah yang begitu besar atas manusia. Itu membuat dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 53 ayat 5 ini menggambarkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Sehingga ini membuat Yesus merasa sangat berat sekali bagaimana murka Allah itu harus ditanggungnya, ya. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, 3 kali Yesus berdoa, ini merupakan respon dari Yesus. Ada 3 kali Yesus berdoa. Pada doa yang pertama Yesus katakan, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Ya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Tapi doa yang kedua, di sana Yesus mengatakan, ya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya. Di situ kemudian dia katakan, kecuali aku yang meminumnya, jadilah kehendakmu. Yang pertama dia bilang kalau mungkin berlalu. Yang kedua dia bilang kalau memang tidak mungkin berlalu, biar saya yang pikul. Jadi kita melihat di sini ada progres. Tadinya dia merasa begitu berat, tapi dia tahu bahwa tujuan dia ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia, sehingga dia sudah mulai menunjukkan keberaniannya, kekuatannya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sekarang saya akan mengajak kita untuk belajar beberapa poin penting. Yang pertama, sekalipun kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh, ya, kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh, tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita. Ini terbukti dari Paulus, ini terbukti dari Elia, ini terbukti dari Yesus. Tidak mungkin semua doa kita dijawab Tuhan. Ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Ya, mengapa Tuhan seringkali tidak menjawab doa kita? Yang pertama, mungkin apa yang didoakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu seperti kasus Elia. Yang kedua, kalau Tuhan menjawab doa kita, mungkin kita menjadi sombong. Ya, Tuhan beri mobil, ketika Tuhan beri mobil kita justru menjadi sombong, ya. Sehingga kemudian Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang ketiga, agar justru kita semakin bergantung pada Allah. Dan yang keempat, agar kita bisa menjalani apa yang sudah Allah kehendaki. Itu kenapa kemudian Tuhan tidak menjawab doa. Dan kemudian respon apa yang bisa kita belajar dari 3 tokoh yang sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama, kita jangan kecewa pada Allah ketika Allah tidak menjawab doa. Elia tidak kecewa ketika Tuhan tidak menjawab doa dia, ya.
Begitu juga Paulus. Paulus bahkan dia bilang rela, ya. Yang kedua, bermegah atau berbangga seperti Paulus. Karena justru semakin doa kita tidak dijawab, kuasa Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, senang. Apa yang senang? Karena justru kita terhindar dari dosa, ya. Dan yang keempat, kita harus rela untuk melepas keinginan kita. Dan yang kelima, kita harus tunduk pada kehendak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.